Di pertemuan ke-7 ini, kita akan mulai menggunakan Elixir untuk membangun aplikasi web. Jadi di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita mencoba menggunakan Elixir untuk membuat aplikasi mini yang mana kali ini kita membuat avatar generator ya, yaitu membuat profile picture berdasarkan input username, sehingga memberikan profile picture yang khas terhadap username tersebut. Nah, di pertemuan ini kita mau lebih advance lagi, lebih maju lagi dengan menggunakan Elixir untuk membangun aplikasi web dengan menggunakan Phoenix Framework. Ya, jadi Phoenix Framework ini adalah framework MVC ya, model view controller yang dibangun dengan Elixir ya untuk membuat aplikasi web. Di dalam membangun aplikasi web, Phoenix menggunakan pattern atau pola MVC ya, yaitu model, view, ya, dan controller. Nah, model ini bertanggung jawab adalah bagian yang bertanggung jawab untuk berinteraksi atau membuat abstraksi dari entitas ya. Nah, entitas ini bisa di-load atau diambil dari database, ya bisa relational database ataupun database lainnya ya, ataupun juga mungkin dalam bentuk file dan lain sebagainya. Ya, nah, model tersebut di-load, diabstraksikan sehingga bisa dimanipulasi di memori ya. Selain itu, ya model juga bertanggung jawab kalau misalnya kita ingin menulis atau menulis balik ya, atau membuat data baru ke dalam database. Nah, selain model, ada komponen yang lain yang disebut dengan controller ya. Controller ini dia berfungsi untuk menerima request dari user ya. Kemudian dia akan mencari model yang diinginkan atau data-data yang diinginkan ya, atau melakukan manipulasi model ya. Dan setelah itu, setelah mendapati hasil yang diinginkan, controller ini akan mengembalikan view ya, yang kemudian nanti dikembalikan dalam bentuk respon ke klien sehingga bisa di-load di web browser. Nah, komponen yang lain adalah view. Jadi view di sini merepresentasikan tampilan yang akan dilihat oleh user, termasuk juga eh, di mana user akan berinteraksi dengan view tersebut. Nah, untuk mempermudah pembuatan view, ya kita juga bisa menggunakan template ya, sehingga kita tidak perlu membuat tampilan itu segala sesuatunya dari awal, ya karena sudah ada template yang bisa digunakan. Nah, polanya di dalam Phoenix adalah seperti ini ya. Jadi ketika user merequest suatu halaman page ya, atau mungkin merequest untuk melakukan suatu operasi ya, misalnya update data, delete data, atau tambah data baru ya, web browser akan mengirimkan request ke Phoenix ya, ke Phoenix. Nanti Phoenix memiliki komponen yang namanya router ya. Komponen router ini kemudian akan uh, mendispatch ya, akan mencoba memilih controller mana yang akan menangani request tersebut ya, berdasarkan uh, action ya atau URL yang diinput oleh usernya ya, mau itu operasi get, post dan lain sebagainya ya. Nanti router yang akan bertanggung jawab melakukan hal tersebut. Uh, Kemudian dia akan memilih controller mana yang cocok ya dengan fungsi atau actionnya ya. Baru kemudian di dalam uh, controller tersebut ya dengan action yang diinginkan dia akan memilih model yang dikehendaki oleh usernya ya. Jadi misalnya requestnya user ingin melihat data user ya misalnya ya dengan atau misalnya data item dengan kode item A ya. Nah, router akan memilih, ternyata controller yang dipilih adalah controller item ya. Nah, karena requestnya ingin melihat ya, berarti kan ada kayak semacam action item show seperti itu ya atau get ya. Nanti dia akan mengget
model tersebut ya, ya, mengget model dari item tersebut, dari item yang kodenya A tersebut, yang diambil dari database. Ya. Nah, setelah modelnya didapat, ya, baru kemudian view di generate ya, dengan menggunakan template yang memang mungkin sudah di-set untuk mendisplay atau menformat tampilan untuk data item ya. Maka hasil finalnya ya di sini view untuk data item A. Setelah itu kemudian di package atau di format sedemikian rupa dalam bentuk response nanti dikembalikan ke web browser client. Web browser client kemudian akan menerjemahkan respon tersebut kemudian ditampilkan ke user. Jadi secara keseluruhan itulah proses yang dijalankan oleh pola MVC yang ada di dalam Phoenix Framework ya, yang menggunakan bahasa pemrograman Elixir. Framework Phoenix itu sangat bergantung kepada database yang namanya PostgreSQL ya. Jadi PostgreSQL ini biasanya digunakan sebagai database default dari project Phoenix ya. Nah, untuk itu kita akan mencoba instalasi database tersebut ya, PostgreSQL. Yang ini saya akan demokan untuk sistem operasi Ubuntu ya, Linux Ubuntu. Nah, biasa yang perlu kita lakukan adalah kita mengeksekusi perintah ini. Sudo apt update ya. Ya, nanti dia akan mencoba mengupdate package yang sudah ada. Kita tunggu aja prosesnya. Kalau misalnya sudah update selesai ya, kita lanjut dengan perintah sudo apt install PostgreSQL min y ya. Nanti dia akan melakukan instalasi PostgreSQL. Kita tunggu aja hasilnya. Ya, jika sudah selesai kita coba jalankan PostgreSQL-nya ya sebagai service ya. Jadi sudo systemctl enable PostgreSQL ya. Setelah kita enable, kita coba jalankan. Ya, kemudian kita coba cek dengan status. Nah, ini artinya PostgreSQL-nya sudah berjalan ya. Sudah berjalan dengan baik. Nah, untuk mempermudah interaksi atau administrasi PostgreSQL, saya akan menginstal pgadmin desktop ya. Nah, ini saya coba jalankan aja. Sorry. Ini oke, saya coba cari ya. Sudo apt search pgadmin. Oke, saya coba search apt search pgadmin. Oke, oh ya, nanti udah benar. Nah, ini tinggal diganti jadi pgadmin 4. Nah, ini proses instalasinya berlangsung, kita tunggu aja. Jika sudah selesai instalasinya, kita coba jalankan ya pgadmin. Nah, ini pgadmin desktop sedang dijalankan.
Oke, nah kalau misalnya sudah selesai, kita akan coba koneksi ke server. Nah, ini koneksi saya sebelumnya, kita buat koneksi baru ya. Yang ini saya hapus saja. Remove server ya. Oke, nah ini saya coba koneksi, register server, name localhost. Kemudian hostnya ya 00000 sama aja, atau 127.001. Passwordnya by default itu Postgres ya, jadi sama dengan username-nya. Oke, Postgres. Saya coba koneksi. Oke. Oh ya, ternyata dia masih pakai yang lama ya. Nah, di tempat saya set passwordnya itu adalah 1234. Oke. Jadi ini sudah jalan dan dia sudah koneksi ke PostgreSQL lokal. Ya, ada kalanya kita perlu mengupdate password ya dari user Postgres-nya. Nah, kali ini saya akan coba tunjukkan sudo min i. Jadi ini kita mesti aktif sebagai user Postgres. Nah, ini sudah masuk. Kita sekarang sedang aktif sebagai user Postgres ya. Nah, kemudian saya jalankan software atau program command line dari PostgreSQL-nya. Nah, ini kita sudah masuk ke dalam program PostgreSQL-nya. Kemudian untuk set password-nya, nah ini kalau nggak salah ya, password. Terus username-nya adalah Postgres. Nah, enter new password untuk Postgres. Saya set sebagai 1234 aja. Saya set ulang lagi ya. Oke, jadi seperti itu untuk mengupdate password barunya. Nah, ini saya coba logout lagi ya. Remove server. Coba koneksi lagi, register name localhost. Connectionnya ke IP-nya 127.0.1 lah ya. Sama. Passwordnya 1234. Nah, dia ini udah koneksi ke server lokal. Oke, jadi begitu cara update password untuk user default-nya itu adalah Postgres ya. Jadi user default-nya adalah Postgres. Ini untuk PostgreSQL. Oke. Selanjutnya kita mau instalasi Phoenix Framework-nya ya. Nah, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah kita mencoba untuk mengupdate atau menginstal package manager dari Elixir, yaitu dengan menggunakan perintah berikutnya, mix local hex. Jadi hex adalah nama package manager untuk Elixir. Ini saya install aja, saya replace. Nah, kalau misalnya sudah ya, kita juga perlu memastikan bahwa Elixirnya itu juga sudah terinstall ya. Jadi di tempat saya, di laptop saya sudah terinstall Erlang versi OTP 27 ya, dan juga Elixir versi 1.17.3. Selanjutnya kita mau menginstal PDX Application Generator ya. Jadi aplikasi yang digunakan untuk mengenerate project atau aplikasi Phoenix. Perintahnya adalah archive install hex Phoenix phx ya.
phx.new. Ya. Jadi ini sudah terinstall. Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat project baru. Ya, tetapi sebelum kita lanjut membuat project baru, kita perlu menginstal salah satu library lagi ya, atau software lagi, yaitu sudo apt install inotify tools. Nah, tools ini ya digunakan untuk mendeteksi kalau misalnya terjadi perubahan pada source code dari Elixir. Ya, tujuannya apa? Supaya dia segera bereaksi dan mengupdate tampilan yang ada di web browser. Sehingga pada saat kita melakukan coding atau perubahannya itu bisa langsung ditampilkan di web browser. Proses development dan debugging itu pasti akan menjadi lebih mudah kalau misalnya kita bisa coding secara live begitu dibanding kalau misalnya kita harus matikan server terlebih dahulu, jalankan ulang, baru kemudian kita refresh. Kalau semuanya bisa berjalan secara otomatis, tentunya akan sangat mempermudah pekerjaan dari developer. Nah, ini saya coba install aja, di tempat saya sudah terinstall. Ya. Jadi pastikan tools ini terinstall. Nah, sekarang kita mau coba membuat project baru. Ya, ini saya clear dulu, kemudian saya pindah ke directory data 1 ya, Elixir. Nah, di tempat saya sudah ada project hello, ini saya remove aja. Ya, sudah tidak ada. Kemudian saya buat project Elixir baru, mix Phoenix new, namanya juga hello ya. Nah, di sini ini dia minta fetch dan install dependencies ya, saya tarik aja. Nah, jadi dia akan membuat project baru beserta dengan subdirectory dan file-file yang dibutuhkan ke dalam directory tersebut ya. Nah, ini prosesnya agak lama, jadi silakan ditunggu. Mari kita tunggu. Nah, kalau misalnya sudah ya, nanti dia akan menampilkan output berikut ya. Nah, ini kita ikuti aja apa yang dia minta ya. Jadi ini cd hello, jadi kita pindah ke dalam directory hello ya. Kemudian mix ecto create. Nah, ini ada tampilan error ya. Jadi kemungkinan ini karena passwordnya berbeda dari password default yang disediakan oleh PostgreSQL. Nah, ini kita buat code-nya aja. Ya, code. Kita buka pakai Visual Studio ya, code. Nah, ini project-nya. Nah, kita masuk ke konfigurasi. Di sini nah, ini di dev-nya ini. Passwordnya saya ganti dengan 1234 karena tadi kita set passwordnya itu adalah 1234. Nah, di tesnya juga kita ganti jadi 1234. Ya, kita kembali ke PG admin. Nah, di sini ada database yang sudah dibuat sebelumnya ya. Namanya juga hello dev ya. Ini saya hapus saja ya. Nanti akan dibuat ulang pada saat kita menjalankan perintah yang tadi. Ya, kita kembali ke konsol. Nah, saya coba clear dulu aja. Kemudian kita jalankan mix ecto create. Nanti dia akan membuat database-nya. Ya. Di database for hello repo has been created. Nah, kita cek ke PG admin-nya. Ini saya refresh ya. Nah, ini database-nya sudah dibuat ulang lagi ya. Tapi ini yang baru dari project yang ini. Oke, ya kita kembali ke
konsol lagi, kita clear konsolnya, kemudian kita coba get dependencies-nya ya, semua sebenarnya sudah ditarik tadi, tapi ya kita lakukan aja. Nah, nanti dia akan mencoba menarik segala dependencies yang dibutuhkan oleh project Phoenix-nya yang ada di sini ya. Kita ya enggak. Ya, ini sudah semua sudah ditarik ya. Sebelumnya kan sudah ditarik, jadi dia di sini disebutnya unchanged ya. Jadi all dependencies are up to date ya. Ya, mix ecto create juga tadi kita udah ya. Kita udah buat, kemudian kita coba jalankan aja mix phx.server. Nah, ini kita jalankan servernya, dia jalan di localhost dengan port 4000. Saya coba pakai Chrome aja. Oke, di sini kemudian saya coba cek dengan menggunakan alamat yang tadi ya. Localhost 4000. Nah, ini adalah outputnya ya. Output page halaman default dari Project Elixir ya. Dari Project Elixir. Nah, sekarang kita mau coba update. Ini saya coba di sini. Kemudian di sini ya. Saya geser ke kanan. Nah, di sini kan ada build reach ya. Build reach. Kita mau cari aja build reach-nya itu di mana. Ini saya close ada, saya hapus semuanya dulu. Build reach. Nah, ternyata dia ada di lib hello web controller page ya. Home html.hex yang ini. Nah, ini saya buka aja. Nah, build reach-nya saya sudah buat ya. Yang di sini kemudian saya buat ini aja tag bold ya. Hello. Saya kemudian save. Ya, kalau kalian perhatikan di sini nanti akan otomatis di refresh. Ya. Nah, ini kalau saya tambahkan tanda seru ya, nanti ada tanda serunya secara otomatis. Ya, jadi ini yang namanya live update. Jadi kita kalau misalnya kita update, nanti otomatis update tersebut akan langsung direfleksikan ke layar yang sedang aktif. Nah, sekarang kita coba gali lebih dalam lagi ya isi direktori dari ini ya, dari Elixir. Oke, nah komponen yang pertama yang perlu diperhatikan adalah router ya. Jadi router ini nanti dia yang akan mendefinisikan mapping dari action ya, atau URL yang kita masukkan ke dalam web browser nanti akan di dispatch atau diarahkan ke controller tertentu. Nah, by default slash-nya yang ada di sini atau root-nya ya, root dari aplikasi webnya tersebut akan di-dispatch ke page controller. Page controller di mana default template-nya itu adalah home ya. Default template-nya itu adalah home. Ya, balik lagi ke diagram yang tadi ya. Nah, kalau kalian perhatikan template di sini jadi dia merupakan sub atau bagian komponen dari view ya, bagian dari view. Ya, kalau kalian perhatikan home di sini itu namanya sama dengan home yang file home.html.hex yang tadi kita buka ya. Nah, ini
Jadi pada saat page controller ini dipanggil ya, nah dia akan menggunakan template berikut. Ya, dia akan menggunakan template berikut. Terus yang merupakan itu adalah yang ini ya. Ini adalah templatenya. Terus jadi ini kita buka aja page controllernya itu di mana. Oke, tidak bisa seperti itu. Mungkin karena ini adalah aplikasi Phoenix ya. Jadi kita mesti cari filenya. Jadi page controller itu filenya adalah page controller yang ini. Jadi page controller ya, ya kelasnya sama, bukan kelas, modulnya sama ya. Page controller. Ya, kalau kita lihat ya hello web .router ini dia menggunakan hello web modul ya. Makanya dia bisa mengakses page controller yang di sini karena modulnya sama. Ya, use hello web. Oke, terus nah di dalam ada kesalahan tadi ya, harusnya home di sini itu mengacu kepada fungsi yang ada di dalam page controller, bukan view-nya ya, tetapi fungsi yang ada di dalam page controller. Ya, yang page controller. Jadi home yang di sini itu adalah home yang ini ya. Oke, terus dia menerima 2 parameter dan kemudian di sini nanti dia render. Ya, render. Nah, setiap metode dari controller itu dia menerima 2 parameter ini ya. Connection yang menggambarkan koneksi, merepresentasikan koneksi ya, atau request response dari klien ke server ya. Terus dan juga kira-kira parameternya apa yang dikirim oleh user ya. Nah, kalau misalnya sudah diambil, kalau misalnya tidak ada logika yang lain, nanti dia akan langsung merender home ya. Home di sini, nah itu baru yang baru mengacu ke template yang ini. Nah, kalau kita perhatikan komentarnya ya, dokumentasinya. Nah, jadi render di sini dia akan menerima koneksi dan juga template ya. Terus apakah juga akan menggunakan layout atau tidak ya. Nah, dia kemudian menggunakan template ya. Template saja. Nah, home itu mengacu ke di sini. Perhatikan segmen pertama dari nama filenya ya. Jadi akan mapping ke home yang ini. Oke. Nah, sekarang kita coba buat file baru ya. Kita coba buat file baru. Kok kita buat controller baru ya. Kita masuk ke routernya ya. Kemudian kita pakai get page misalnya about ya. About ini masih di page controller. Nah, di sini kita pakai atom about. Maka otomatis di page controllernya kita mesti buat about ya. Karena di routernya ini URL-nya adalah about, terus di sini fungsinya adalah about, maka kita buat about di sini. Dan untuk template-nya kita pakai about juga. Nah, di sini di
page HTML-nya. Ini kita copy aja. Kita buat rename baru ya. About HTML. Ya, kita buka, kita hapus, kemudian kita masukkan tag ya, H1. Hello world ya. Oke, kalau misalnya udah, kita taruh di sini aja. Kemudian kita tes di sini. Kalau hostnya tetap sama, kita ganti dengan about. Nah, ini kalau kita lihat sudah ditampilkan ya hasilnya. About. Nah, ini kemudian saya coba buat jadi bold ya. Nah, dia otomatis refresh ditampilkan di sini. Oke, jadi itu cara menambahkan fungsi baru, action baru ya, ke dalam controller. Dan juga tampilan yang di template yang akan ditampilkan. Ya, selanjutnya kita mau buat controller baru ya. Kita mau buat controller baru. Yang ini semua saya close. Nah, untuk membuat controller baru, ya yang pertama kita masuk ke router lagi ya. Oke, mungkin kita buat ininya dulu. Page controllernya yang ini. Itu kita copy paste aja. Kita taruh di sini. Kemudian kita rename ya. Misalnya Q controller. Ya, controller untuk antrian. Q controller. Oke. Nah, ini kita hapus. Misalnya di sini kita mau buat antrian baru ya. Nah, di sini ya, kita mau tampilkan template new, terus actionnya atau fungsinya new ya. Nah, kita perlu mapping juga nih di routernya supaya dia mengarah ke sini ya. Ini saya copy aja. Get Q new ya. Page controller. Actionnya adalah sorry, ini kurang koma. New. Benar kan ya? New. Oke, udah. Terus nah itu untuk controllernya. Terus untuk view-nya, ya ini saya copy paste juga ya. Nah, page HTML-nya yang ini ya. Ini saya ganti jadi QHTML. Nah, itu nanti dia punya directory tersendiri. Oke, jadi perhatikan namanya ya, mesti konsisten antara controller dan view. Dan juga directory untuk template-nya. New di sini QHTML ya. Ini saya copy about. Nah, ini saya rename. Depannya aja ya, biar konsisten. New ya.
This is the page for new queue. Saya simpan, saya exit. Tunggu, ini ada yang salah ya. Oh, oke. Ya, ininya saya belum rename. Filenya jadi queue. Oke, udah. Routernya juga udah. Port HTML-nya exit. New. Queue HTML. Ya, kayaknya sih udah semua nih ya. Nah, ini saya coba jalankan ya. Oke. Nah, di sini about queue new. Nah, ini udah bisa ya. Mappingnya ini udah benar. Oke. Ya, karena saya lebih ke back-end programming, kemampuan untuk membuat kode HTML, CSS, dan sebagainya kurang terasa dengan baik. Tapi setidaknya ini bisa memberikan hasil yang ya menggambarkan bagaimana membangun aplikasi web di menggunakan Elixir dan framework Phoenix. Di pertemuan berikutnya kita akan mencoba gali lebih dalam ya, menggunakan migration dan mulai melakukan development pada bagian modelnya. Sekian, terima kasih.